yaitu routing. Itu fungsi yang menentukan dan mengatur urutan kegiatan pekerjaan yang logis, sistematis, dan ekonomis melalui urutan mana bahan-bahan dipersiapkan untuk diproses menjadi barang jadi. Jadi ini hampir sama seperti perencanaan ya, harusnya. Jadi kan awal-awal ketika menentukan dan mengatur itu harus diawasin apakah urut-urutannya ini bakalan efektif sama efisien atau enggak. Nah, itu fungsi pertama pengawasan produksi, yaitu routing. Jadi ini awal menentukan apakah proses alur-alurnya itu sudah benar apa enggak, sudah efektif dan efisien apa enggak, itu harus diawasin dari awal. Jadi routing yang pertama ya. Terus habis gitu, nah, kegiatan dalam routing menurut Spiegel ini nama orang, itu meliputi penguraian suatu barang jadi dipandang dari sudut pembuatannya. Jadi barang jadi itu pembuatannya itu harus seperti apa, misalnya bahan mentahnya awal itu diapakan dulu, terus habis kalau sudah misalnya diolah pertama, terus habis itu diapakan, apakah nanti butuh packagingnya seperti apa. Nah, itu termasuk di situ diawasi di bagian routing. Terus yang kedua, menentukan kapan suatu pekerjaan harus selesai. Nah, itu juga jadi ditentukan dari awal. Misalnya kita memproduksi satu barang, biasanya selesai mungkin dalam waktu, misalnya satu produk rata-rata bisa sampai jadi mungkin 5 menit, kira-kira seperti itu mungkin. Nah, itu harus ditentukan dari awal, dan nanti selesainya juga harus sesuai dengan penentuan waktu awal itu. Jangan sampai molor. Kalau molor kan mengganggu proses yang lain. Terus habis itu yang ketiga, mengetahui di mana suatu pekerjaan akan dilakukan. Nah, misalnya mesinnya kan ada beberapa mesin, misalnya ada 5 mesin. Nah, awal bahan mentah itu diolah di mesin A harusnya. Nah, tapi kalau kita misalnya nggak melakukan pengawasan dari awal, juga nggak direncanakan, tiba-tiba orang yang melakukan kesalahan, nanti bahan mentah ini dimasukkan ke mesin B. Nah, itu kan jadi kacau, nanti urutannya jadi nggak sesuai. Nah, itu perlu diperhatikan dan perlu diawasin. Terus yang terakhir, mengetahui jumlah barang yang harus diproduksi. Jadi dari awal misalnya bahan mentah sekian, kita bisa produksi misalnya 50 barang. Nah, dari awal sudah tahu. Terus kalau misalnya kita mau bikinnya 100 barang, berarti kan otomatis bahan mentahnya harus ditambah biar nanti bisa menghasilkan 100. Kalau misalnya biasanya menghasilkan cuma 50, seperti itu. Jadi itu termasuk di routing, hampir sama kayak perencanaan sebenarnya. Ini kan dari sisi pengawasan. Nah, terus sampai sini ada yang mau ditanyakan? Halo. Halo.
Mbak, halo. Ada yang mau ditanyakan? Oh, dengar. Sampai routing tadi ada yang mau ditanyakan? Oke. Sekarang kita masuk ke loading. Loading itu penentuan dan pengaturan muatan pekerjaan pada masing-masing pusat pekerjaan sehingga dapat ditentukan berapa lama waktu yang diperlukan pada setiap operasi. Ini operasi salah. Jadi misalnya di mesin A bisa sekian bahannya, terus di mesin B bisa sekian. Jadi jangan sampai nanti bahan-bahan yang masuk di masing-masing mesin itu melebihi muatan, nanti kan nggak bagus hasilnya. Jadi itu yang namanya loading. Jadi ditentukan seberapa banyak mesin ini bisa, kapasitasnya seberapa banyak bisa dilakukan oleh mesin ini, jadi diatur. Terus di situ loading ini biasanya sama scheduling. Scheduling itu pengkoordinasian tentang waktu dalam kegiatan berproduksi sehingga dapat dilakukan pengalokasian bahan-bahan pada bagian pengolahan dalam pabrik pada waktu yang telah ditentukan. Nah, kalau tadi kan kalau loading itu kan misalnya mesin A itu kapasitasnya berapa, mesin B kapasitasnya berapa, jadi muatan masing-masing mesin. Iya Mbak, selamat bergabung. Maaf ini suaranya kresek-kresek. Nah, kalau scheduling ini tentang waktu berapa lamanya. Jadi berapa lama di mesin A itu bisa dilakukan, terus habis itu lanjut ke mesin B berapa lama. Jadi lebih ke waktunya. Jadi kalau loading itu lebih ke muatannya, kalau scheduling itu lebih ke waktunya, berapa lama bisa dilakukan untuk memproduksi barang. Terus habis itu, nah ini tipe-tipe scheduling, ada yang namanya order scheduling sama mesin scheduling. Ada yang tahu bedanya order scheduling sama mesin scheduling? Gimana, ada yang tahu bedanya order scheduling? Kalau order scheduling itu apa, kalau mesin scheduling itu apa?